To you, Hussein, they can cut my arms and my legs, they can take everything that I have. I will come crawling to you, Hussein. I will come crawling to you, Hussein. They can put a gun to my head, threaten to shoot me dead. They can wound me till I'm red. They can try to kill me, and yet with my every remaining breath, with every ounce of strength I possess, Come crawling to you, Hussein. I will come crawling to you, Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahsanallahu lakal azab bimusabina al-Husain. Assalamu alayki ya sayyidah, ya maulatina, ya Fatimah. Ahsanallahu lakil azab bimusabina al-Husain. Assalamu alayka ya amiral mu'minin. Ahsanallahu lakal azab bimusabina al-Husain. Assalamu alaikum ya a'immatal hadin al-mahdiyyin. Ahsanallahu lakumul azab bimusabina al-Husain. Assalamu alayka ya maulana, ya sahibaz zaman. Ahsanallahu lakal azab bimusabina al-Husain. Assalamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu lakumul azab. Ahsanallahu lanal azab bimusabina al-Husain alaihi afdalut tahiyyati wat taslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Saudara sekalian, para pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menganugerahkan pada kita rasa cinta, Tuhan yang telah menyemaikan dalam hati ini kerinduan kepada para teladan suci kekasih hati. Segala puji pada Dia yang memberikan pada kita kesempatan untuk kembali berziarah pada hari-hari tak tertahankan raga, hari duka cita keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita hadirkan diri kita berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan cinta, duka cita, dan bela sungkawa kita. Salam padamu ya Rasulullah, salam kerinduan yang tak terperikan. Salam padamu ya Rasulullah, salam penuh permohonan ampun dan penyesalan. Salam bagimu ya Rasulullah,
bagi kami yang mengenal jejak-jejakmu di akhir zaman. Salam bagimu ya Rasulullah. Kiranya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menanamkan cahaya cinta ini yang tak pernah meredup selamanya, melainkan makin terang dari waktu ke waktu. Hari ini, malam ini ya Rasulullah, kami beranikan diri berziarah padamu, menyampaikan duka cita dan cinta kami. 40 malam berlalu sudah sejak peristiwa tak tertahankan raga itu. Maafkan kami ya Rasulullah bila tak mampu mempertahankan air mata duka. Tidak seperti As-Sajjad Zainal Abidin Ali. Sejak kepergian ayahandanya Al-Husain, As-Sajjad tidak henti berduka dan menangis. Baka Ali ibnul Husain alaihissalam 20 sanatan ma wudi'a baina yadayhi ta'amun illa baka. Ali ibnul Husain alaihissalam menangis untuk Al-Husain alaihissalam 20 tahun lamanya. Tidaklah makanan dihidangkan di hadapannya kecuali ia menangis mengingatnya. Tidaklah minuman ditawarkan kepadanya kecuali ia menangis karenanya 20 tahun lamanya. Dan As-Sajjad bukan yang pertama. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersama para sahabatnya sampai di Karbala, ia berhenti. Ia turun dari kudanya. Butiran-butiran air suci menggenang di pelupuk matanya. Ia mengitari padang yang gersang itu, berulang kali berhenti, dan wajahnya penuh duka. Tidak henti-henti ia berkata, "Di sini kelak kuda-kuda ditambatkan. Di sini kelak tubuh-tubuh itu berjatuhan. Di sini api membakar tenda peristirahatan." Lalu Ali mengambil segenggam tanah dan berkata, "Bahagialah engkau tanah, di atasmu kelak darah suci akan tertumpah." Dan Ali usapkan tanah itu ke wajahnya. Dan Ali Amirul Mukminin juga bukanlah yang pertama. Bukankah dahulu ya Rasulullah, engkau bersama para sahabatmu berjalan mengelilingi Madinah? Engkau lihat seorang anak kecil sedang bermain. Kemudian engkau berhenti, menyapa anak kecil itu, memanggilnya, mengangkatnya di pangkuanmu. Dan engkau ciumi dia tepat di antara kedua matanya. Ah, bahagianya anak kecil itu. Engkau limpahkan kepadanya kasih dan sayangmu, cinta dan perhatian. Seorang sahabat bertanya kepadamu, "Ya Rasulullah, mengapa engkau istimewakan anak kecil itu?" Engkau menjawab lembut, "Aku pernah melihatnya bermain dengan Husainku sayang." Lalu ia bersihkan debu yang melekat di telapak kaki Husain. Ia usapkan debu itu ke wajahnya. Tak lama kemudian, Malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku mengabarkan, anak kecil itu nanti akan menjadi penolong Husainku di Karbala. Aku mencintainya karena kecintaannya kepada Husainku sayang. Ya Rasulullah, perkenankan kami juga berkata, kami juga mencintai Husainmu sayang. Kami akan usapkan bekas pijakan Husainmu di atas kepala kami, pada wajah kami, pada kedua tangan kami. Ketika sujud merebahkan diri di hadapan kebesaran Tuhan, akan kami letakkan dahi kami di atas tanah Husainmu sayang.
jika kelak berpulang ke haribaan, tanah Karbala akan diusapkan di pipi kami dan menyertai kami di pembaringan. Ya Rasulullah, kami pun mencintai Husain sayang. Limpahkan kasih dan sayang-Mu pada kami. Meski raga kami tak hadir di Karbala, tapi hati kami, telinga kami, dan mata kami telah menjawab seruan Sayyidi Syuhada. Ya Rasulullah, izinkan kami sampaikan salam kami pada Husain sayang. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Sallallahu alaik adada ma fi ilmillah. Labbaik labbaik da'i Allah labbaik. In kana lam yujibka badani inda istighasatik wa lisani inda istinsarik, faqad ajabaka qalbi wa sam'i wa basari. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ya Rasulullah, izinkan kami bukan sahabat-sahabat-Mu seperti Ammar, seperti Salman, seperti Abu Zar, seperti Mikdad, tapi kami punya tekad dan cinta seperti mereka. Bila mereka mencintai-Mu, kami mencintai-Mu dan mencintai jejak-jejak kaki keluarga-Mu. Bahagianya kami jika sebutir debu yang mereka pijak hinggap melayang di hati kami. Ya Rasulullah, kami mencintai Husain sayang, dan kami bukan yang pertama menangisi. Bagaimana kami tidak menangis untuk Husain ketika Al-Hasan alaihissalam terbaring tanpa daya dan racun sudah menjalar di seluruh tubuh. Husain duduk di sampingnya. Ia menangis. Husain menangis, ya Rasulullah. Melihat Al-Husain menangis, Al-Hasan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis, saudaraku?" Al-Husain berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak menangis, padahal saudaraku diracun dan disakiti?" Al-Hasan menjawab, "Walaupun aku mereka racun, tapi kini apapun yang kuinginkan aku dapatkan. Keluargaku berkumpul bersamaku. Bila aku kehausan, mereka segera memberiku minuman. Tapi ya Aba Abdillah, la yaumin ka yaumika ya Aba Abdillah. Tiada hari seperti harimu ya Aba Abdillah. Berkumpul di sekitarmu 30.000 orang yang mengaku umat kakekmu, dan mereka bersekutu membunuhmu. Mereka bersepakat untuk menumpahkan darahmu. Air pun kelak ditahan darimu. Tiada hari sepertimu ya Aba Abdillah. Tidak pernah akan ada hari seperti harimu." Zainab, saudari tersayang, mempersembahkan kedua putranya untuk gugur di medan juang. Ketika keduanya syahid, Al-Husain menggendongnya, membawanya ke depan tenda, meletakkan kedua jasad itu perlahan. Semua perempuan menjerit, mereka menangis, tapi Zainab tidak tampak di tengah-tengah mereka. Ketika seorang bertanya kepadanya, "Maulati, junjunganku, mengapa engkau tidak menjemput jasad putra?" Zainab berkata, "Aku tidak ingin Husain melihatku berduka. Ya Aba Abdillah, la yaumin ka yaumik. Tiada hari seperti hari." Ya Rasulullah, takkan pernah ada hari seperti hari Husain sayang. Betapa tidak, ketika dahulu detik-detik terakhir dadamu terasa berat, matamu menutup lambat. Aku tidak ingin mengingat saat-saat penuh duka cita itu. Dahulu ketika sudah dekat waktu perjumpaan dengan kekasih sejati,
dadakmu berat dan mata menutup lambat. Kemudian didatangkan di hadapanmu Al-Hasan dan Al-Husain, kedua putra yang sangat kau cintai. Matamu terbuka lebar, senyum kebahagiaan tersungging di wajahmu yang suci. Wajah Al-Hasan dan Al-Husain untuk terakhir kali kau saksikan. Tiada hari seperti hari Al-Husain pada saat terakhirnya menutup mata yang ia saksikan muka si Nurjana. Dadanya terasa berat karena si terkutuk itu duduk di atas tubuh sucinya, bersiap untuk menebas kepalanya. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwah allati halat bifanaik. Alaika minna salamullah abadan ma baqina wa baqiya al-layl wan nahar. ولا جعله الله آخر اللحد منا لزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله، يا نبي الرحمة. Tiba juga saatnya kami kisahkan kepadamu apa yang terjadi setelah Karbala, setelah Al-Husain berjuang, setelah ia gugur bersimbah darah. Anak-anak Bani Hashim tertawan, perempuannya terbelenggu. Bila para syuhada yang gugur di Karbala beroleh salam dan doa dari Sayyidi Syuhada, tubuh mereka yang tersungkur dibawa Al-Husain satu persatu ke tenda peristirahatan. Satu persatu dikebumikan. Siapa yang mengangkat jasad suci Al-Husain setelah ruh sucinya terbang ke langit tinggi? Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah. Betapa kami tidak menangis pilu. Setiap ada orang yang meninggal di antara kami akan antarkan mereka dengan penuh perkhidmatan. Kami mandikan, kami kafani, kami sholatkan, kami antarkan mereka ke pekuburan. Bagaimana dahulu Husainmu sayang, ia tertahan dari semua itu. Ahlul Baitmu diarak memasuki kota Kufah. Di sana sudah menyambut Ibnu Ziyad. Penduduk Kufah mencemooh mereka. Padahal karena undangan mereka lah Al-Husain membelah Sahara menemui mereka. Melihat As-Sajjad alaihissalam datang, Ibnu Ziyad anatullah berdiri menantang. Siapakah kamu? As-Sajjad menjawab, Ana Ali bin Husain. Akulah Ali putra Al-Husain. Bukankah Ali putra Al-Husain sudah terbunuh? As-Sajjad menjawab, itu saudaraku. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah, keluargamu dijadikan bahan hujatan dan cemoohan. Sebagian di antara mereka tetap berdiri menjaga izah keluargamu yang suci. Kelak, sepulang sebagian mereka ke Madinah, Sayyidah Rubab, istri Al-Husain, sering terlihat berdiri di bawah terik matahari Madinah berlama-lama. Ia menangis terisak-isak. Seseorang datang kepadanya dan berkata, Maulati, duhai junjunganku, kemarilah. Jangan berlama-lama di bawah panas matahari. Duduklah di bawah teduh pohon kurma ini. Rubab menolak. Tangisannya makin menjadi. Ia berkata, bagaimana mungkin aku duduk tenang di bawah teduh pohon kurma, sedang tubuh Sayyidus Syuhada terpanggang di atas panas pasir Karbala, dibakar terik sinar sang surya 3 hari lamanya. Bagaimana mungkin aku akan berteduh di bawah naungan pohon kurma? Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah. Itulah yang terjadi setelah Asyura. 3 hari lamanya keluargamu yang suci dipermalukan di istana Kufah. Datanglah sebuah titah, arak mereka ke istana Bani Umayyah.
berita duka cita bagi keluarga Al-Husain yang tersisa, tapi juga berita gembira bagi mereka. Betapa tidak, dalam perjalanan menuju Syam, mereka berkesempatan untuk kembali hadir di Karbala. Sekali lagi berhadapan dengan padang penuh derita, dengan kenangan yang menyimpan jutaan duka. Tapi kini mereka punya kesempatan untuk mengebumikan jasad Husain Musaib. Setelah 3 hari dibiarkan tanpa kafan, Ali bin Husain As-Sajjad menggendong tubuh mulia itu. Ya Imam, betapa berat derita yang kau pikul. Pantaslah kau menangis 20 tahun lamanya. As-Sajjad menggali tanah dengan tangan beliau sendiri. Keluarga yang tersisa tak kuasa menahan duka. Mereka menangis dan mengalunkan munajat cinta, doa kerinduan, doa kehilangan. Dan di dalam pusara, As-Sajjad terpekur begitu lama. Apa yang menahannya di bawah sana? Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah, wahai Nabi yang paling pengasih, kelak para imam dari keluargamu mengajarkan pada kami bagaimana caranya mengantarkan jenazah ke pekuburan. Begitu takzim, penuh dengan penghormatan, khidmat, dan teramat memuliakan. Bila ada jenazah dibaringkan di liang lahat, hadapkan wajahnya ke arah kiblat, buka sedikit kain kafannya, sentuhkan pipinya yang satu ke tanah, dan cium pipinya yang lain, lalu balurkan tanah di atasnya dengan penuh kelembutan, dengan penuh penghormatan. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah, pantaslah As-Sajjad berlama-lama di bawah sana, di pusara Sayyidi Syuhada. Bagaimana ia harus memberikan penghormatan yang terakhir? Wajah yang mana yang harus ia hadapkan ke Baitullah? Pipi yang mana yang harus ia sentuhkan ke tanah? Kepala yang mana yang harus dengan lembut ia baringkan? Kepala yang mana yang harus dia cium penuh keharuan? Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmat, kepala itu terhunus di atas tombak yang terpancang. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Seorang pasukan memeriksa As-Sajjad, ingin memaksanya untuk cepat naik ke atas. Khalifah tak bisa menunggu pikirnya. Tapi tiba-tiba ia tertegun. Tak sanggup ia berkata sepatah pun. Di bawah sana, di dalam lahat yang mendekap tubuh suci Sayyidus Syuhada, As-Sajjad bergelimang tangis dan doa. Ia sedang memberikan penghormatan yang terakhir, pelan-pelan dengan penuh penghormatan, pelan-pelan dengan penuh perkhidmatan. As-Sajjad terlihat mengecup setiap lingkar leher Al-Husain. Leher itu ya Nabi Allah yang sering kau cium. Leher itu ya Rasulullah yang sangat engkau kenal. Kini As-Sajjad menciumi leher bersimbah darah itu sedikit demi sedikit, sekecup demi sekecup, melingkar dari titik yang satu bertemu dengan titik yang lainnya. Pantaslah ia berlama-lama di sana. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmat, salam dan salawat kami bagimu. Begitulah As-Sajjad dan Ahlul Bait yang tersisa menyampaikan salam perpisahan dengan jasad suci Sayyidus Syuhada.
mereka membelah malam, menjelajah Sahara tak berbintang. Kaki mereka lembab dan menghitam, tubuh mengurus dan kesakitan, punggung melengkung karena belenggu dan lecutan. Setelah lebih dari 1000 kilometer jauhnya, setelah beberapa tempat peristirahatan, tibalah mereka di Syam. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmat, wahai kekasih Allah teramat penuh kasih dan sayang, pastilah engkau ingat dahulu ketika engkau melalui gang-gang yang sempit dan kecil di Makkah. Seorang kafir kerap melempari kepalamu dengan sampah. Dari atas rumah, ia taburkan debu-debu tanah. Engkau tidak marah kepadanya. Engkau pulang ke rumah. Di sana sudah menunggu putrimu terkasih, Sayyidatina Fatimah, Ummu Abiha. Dengan sentuhan penuh keibuan, ia bersihkan debu-debu itu. Ia usap kotoran di wajahmu. Ia bersihkan luka di punggungmu. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rahmat, bagaimana kami tak menangis pilu ketika Ahlul Baitmu melangkah memasuki jalanan kota Syam, tertawan dan teraniaya. Dari atas rumah, penduduk melempari mereka dengan sampah. Debu dan tanah ditaburkan di atas kepala mereka. Bukan saja itu ya Rasulullah, sebagian melempari mereka dengan kayu dan batu. Cemoohan tak berhenti diteriakkan. Seseorang menaburkan bubuk api di atas kepala As-Sajjad, dan tangan As-Sajjad yang terbelenggu tidak mampu menepisnya. Ya Rasulullah, api itu menjalar, membakar janggut As-Sajjad yang mulia, naik ke atas dan membakar sebagian dari serbannya. Api itu sampai di kepalanya. Tiada yang memadamkannya ya Rasulullah. Tiada Sayyidah Fatimah di sana. Tiada Ummu Abiha di sana. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmat, duka cita dan cinta kami senantiasa selamanya tak pernah tertunaikan bagimu dan bagi ahli baitmu yang suci. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya kegigihan seperti Salman, ketulusan seperti Ammar, kesabaran seperti Abu Dhar, atau keteguhan seperti Mikdad. Yang kami punya hanya cinta kami untuk Husain sayang. Ya Allah, ya Rasulullah, terangilah jiwa kami dengan cahaya Muhammadi. Lembutkan hati kami dengan sinar Fatimi. Tanamkan dalam dada kami keberanian Haidari. Anugerahkan pada kami kesabaran Mujtabawi, dan karuniakan bagi kami kesempatan untuk mengakhiri hidup kami dengan teladan Husaini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbal Husain, isfi sadral Husain bidhuhuril hujjah, wa thabbit lana qadama sidqin indaka ma'al Husain wa auladil Husain wa ashabil Husain ila yaumil qiyamah, warzuqna syafa'atal Husain yaumal wurud, warzuqna syafa'atal Husain yaumal wurud, warzuqna syafa'atal Husain yaumal wurud. Ya laytana kunna ma'akum wa nafuza fawzan 'azima. Allahumma kun li waliyyikal hujjati bil hasan, salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah, waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina, hatta tuskinahu ardaka taw'a wa
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه النيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.